fokus ya, fokus dalam hidup kita, fokus apa saja yang harus kita prioritaskan, yang harus kita fokuskan ya, agar hati kita itu tidak lelah ya. Nah, jadi memang kadang kalau lelah fisik ya, kita istirahat itu bisa kembali bugar, kembali segar ya. Tapi kalau masalah hati yang lelah ya, nah ini biasanya yang tanpa sadar ya merusak kesehatan kita, kadang ya mempengaruhi produktivitas kerja kita ya, produktivitas aktivitas kita ya menurun ya. Kalau sudah pikiran ya yang bermasalah, hati yang lelah, nah inilah biasanya yang membuat kita itu tidak sadar ya untuk mengobatinya ya. Jadi sebenarnya bukan hanya sakit fisik yang kita obati ya, justru penyakit hati ini ya, hati yang lelah ini yang perlu menjadi perhatian kita ya, karena dari hati inilah ya, kata Rasul, yang segumpal ya ada di dalam tubuh kita, inilah yang mempengaruhi ya seluruh anggota tubuh bahkan ya. Jadi kalau diibaratkan hati itu adalah rajanya ya. Nah, kalau rajanya sehat, rajanya kuat ya, maka pasukannya yang lain juga akan terimbas ya, semangat ya, kekuatannya dan seterusnya. Sebaliknya, kalau hati yang lelah, nah banyak orang ya gara-gara hati yang lelah, fisiknya juga akan bermasalah. Nah, karena itu kita perlu mengetahui ya, jangan sampai fokus hidup kita ini salah ya, sehingga hati kita mudah lelah. Nah, jadi kita itu mudah lelah tadi, hati kita mudah bermasalah, mudah stres ya, mudah galau ya, itu karena salah fokus di dalam hidup kita. Nah, yang harusnya tidak perlu ya kita ngoyo ibaratnya, malah yang menjadi fokus kita. Misalnya terlalu sibuk ya mengejar dunia, kemudian terlalu sibuk memikirkan ya penilaian orang lain, atau terlalu banyak mengurusi hal yang bukan tugas kita. Nah, sibuk sekali misalnya memikirkan hal-hal yang bukan wilayah kita, bukan tugas kita ya, sehingga itu tadi yang membuat hati kita itu mudah lelah. Nah, sehingga kita perlu ya mempelajari bagaimana Islam memandang ya, agar hidup kita itu memiliki arah yang benar ya, sehingga hati kita itu lebih tenang, lebih kuat, dan kehidupan kita akan penuh bermakna. Nah, di sini ada beberapa fokus yang harus kita perhatikan. Yang pertama, fokus kita itu adalah beribadah kepada Allah. Nah, karena tujuan utama hidup manusia itu ya, sebagaimana Allah perintahkan di dalam Quran surah Az-Zariyat ya ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, jadi tujuan utama kita harus jelas dulu ya. Nah, ibaratnya nih kalau kita misalnya ibu-ibu ya ke Bontang City Mall misalnya. Tujuan kita misalnya beli sepatu misalnya di Matahari. Itu kalau kita fokus paling 10 menit Bu ya selesai ya belanja. Tapi kalau nggak fokus, mampir dulu di Asko misalnya, mampir dulu di skincare segala macam, bisa jadi 2 jam 3 jam nggak selesai ya tujuan kita. Nah, sama juga dalam hidup ya, harusnya mungkin hari ini kita bisa selesai 1 juz, bisa zikir pagi petang, bisa melakukan amalan-amalan lain misalnya. Karena kita nggak fokus ya, akhirnya banyak yang terbengkalai ya dalam kehidupan kita. Nah, makanya kita harus ingat, kita itu tujuannya diciptakan adalah untuk beribadah. Nah, jadi ketika kita hidup hanya berputar urusan dunia, itulah yang mengakibatkan hati kita itu tadi mudah kosong, mudah lelah. Nah, jadi kita pahami bahwa ibadah itu ya harus menjadi pusat hidup kita, prioritas utama kita. Sehingga ketika kita bisa memfokuskan ya bahwa tujuan kita beribadah, maka dunia itu tidak akan menjadi beban ya, karena kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban tadi ya tentang dunia, tentang penilaian orang tadi ya, tentang seberapa banyak harta yang dikumpulkan, seberapa banyak investasi, itu tidak pernah ya menjadi tanggung jawab kita. Kita hanya dimintai tanggung jawab nanti masalah umur kita apakah sudah dihabiskan untuk ibadah, sehat kita sudah digunakan untuk ibadah. Nah, kalau bukan untuk ibadah, itulah yang nanti sia-sia. Di dunia saja kita udah akan lelah ya, apalagi nanti di akhirat dengan beban pertanggungjawaban yang lebih berat lagi. Karena itu ketika ibadah menjadi fokus kita,
maka dunia itu tidak akan menjadi beban. Kemudian hati kita akan lebih ikhlas ya. Kemudian hidup itu akan lebih terarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di dalam hadis riwayat Tirmizi, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu ginahu fi qalbihi." Barang siapa yang akhirat menjadi fokus utamanya, Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Nah, jadi Masya Allah, kebahagiaan, kekayaan hati itu ketika kita bisa memfokuskan hidup kita untuk akhirat, maka di sini ya Rasul juga menyatakan Allah yang akan memberikan kekayaan hati, ketenangan ya, kedamaian ketika kita bisa memfokuskan hidup kita adalah untuk akhirat. Nah, kemudian yang kedua untuk ibadah tadi ya. Yang kedua ini adalah fokus pada akhirat, bukan dunia semata. Nah, kita ingat bahwa Allah berfirman di dalam Quran surah Al-A'la ayat 17, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Allah menyatakan bahwa dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi kalau ulama membandingkan ya, akhirat itu diibaratkan permata yang sangat indah, yang sangat mahal ya. Dan permata itu akan terus kuat ya, akan terus abadi, itu diibaratkan akhirat. Sementara dunia itu ulama mengibaratkan seperti es ya. Es itu lama-lama, es yang dipanaskan di cahaya matahari itu lama-lama akan mencair ya, akan musnah. Begitulah dunia diibaratkan ya. Dunia itu tidak kekal ya, lama-lama akan rusak, lama-lama akan hilang ya. Seperti itulah dunia, dan kita harus meyakini dari firman Allah tadi bahwa dunia itu hanya sementara. Nah, jika hati bergantung pada dunia, maka tadi hati akan mudah kecewa. Nah, kemudian bukan berarti kita meninggalkan dunia ya, tetapi di sini Allah meminta kita dunia itu cukup di tangan. Nah, jangan dimasukkan, jangan di hati ya. Kalau di tangan itu kan nggak dipikirkan gitu ya, nggak terlalu dipikirkan karena dunia itu sudah Allah yang ngurus. Tidak perlu kita ngoyo gitu tadi ya, karena kalau sudah takdirnya sekian ya, itu kita tidak akan bisa. Jadi cukup berusaha, tawakal, hasilnya serahkan kepada Allah. Gak usah pusing kita memikirkan hasilnya ya. Jadi kita hanya diperintahkan untuk berusaha, bertawakal, serahkan setelah itu semuanya kepada Allah. Apapun yang Allah takdirkan itu pasti sudah yang terbaik. Mau ditakdirkan kaya, miskin, ataupun apapun itu takdir Allah, itu sudah sesuai takaran, sesuai ilmu Allah, dan Allah Maha tahu itulah yang terbaik bagi masing-masing orang ya. Mengapa berbeda-beda ya? Itu karena Allah yang paling tahu. Maka urusan dunia cukuplah ada di tangan kita, tetapi akhirat inilah yang menjadi fokus kita, yang ada di hati kita. Terus kita kejar target-target amalan ibadah kita, target-target investasi amal, itulah yang harus menjadi prioritas kita. Apalagi kita yang sudah rata-rata ya, sudah ada tamu ini yang mengingatkan kita ya, sudah ada uban, sudah mulai berkurang fungsi organ tubuh kita ya, sudah banyak ya saudara-saudara kita, tetangga kita, orang-orang yang kita kenal yang sudah meninggal. Itu adalah 3 tanda dari Allah ya, yang mengirimkan sinyal untuk kita sungguh-sungguh fokus ya terhadap akhirat, fokus terhadap persiapan amal, persiapan bertemu dengan Allah, karena udah nggak lama berarti ya kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu. Kemudian hadis ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil." Jadilah engkau, kata Rasul ya, di dunia ini seperti orang asing atau pengembara. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi kita ingatlah, kita di dunia ini hanya diperintahkan ya seperti orang pengembara saja. Seorang yang pengembara ibaratnya kita mau ke Samarinda ya, kalau kita mampir di pir itu kan hanya sebentar aja ya, minum, istirahat sebentar, bukan berlama-lama. Seperti itulah di dunia. Kita harus ingat, kita hanya sementara seperti seorang pengembara yang hanya numpang lewat ya, hanya mencari bekal. Tujuan kita adalah pulang kembali ke kampung halaman kita, yaitu surga ya. Surga itulah tempat pulang kita. Jangan sampai kita nggak boleh pulang kampung gara-gara kita nggak punya bekal, tidak punya tiket ya masuk ke surganya Allah. Nah, tiket kita tentunya ridha Allah ya, rahmat Allah.
yang dengan cara terus ya dalam ketaatan, menjauhi larangan ya, istiqomah, itulah tiket surga ya. Ketakwaan itulah jaminan ya, orang yang beriman, bertakwa, itulah jaminan keselamatan, kebahagiaan, dan juga mendapat kunci surganya Allah. Kemudian yang ketiga, fokus kita adalah memperbaiki diri kita sendiri. Nah, jangan sibuk kita menilai orang lain. Sebagaimana dalil Quran surah Asy-Syams ayat 9 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Nah, jadi bagaimana kita memperbaiki diri, artinya terus kita sucikan diri kita dari penyakit-penyakit hati, dari dosa-dosa, dari kemaksiatan, dan terus kita isi dengan amal-amal soleh, dengan kebaikan. Nah, karena kalau kita sibuk ya membandingkan hidup dengan orang lain, ya sibuk memikirkan pendapat orang lain, itulah yang membuat hati kita mudah lelah ya. Jadi dan kita tidak akan bisa ya mengubah orang lain. Jangankan kita ya, Nabi Ibrahim saja tidak bisa ya mengajak ayah beliau untuk masuk Islam. Rasulullah juga tidak bisa mengajak paman beliau Abu Thalib ya, padahal luar biasa ya kalau kita mengingat sejarah ya, paman beliau Abu Thalib itu luar biasa pengorbanannya untuk Islam. Tapi disitulah ya kita belajar bahwa hidayah itu benar-benar tidak bisa kita yang memberikan, hanya Allah yang bisa ya membuka hati seseorang untuk menerima Islam. Kita ingat juga Nabi Nuh ya, tidak bisa mengajak anaknya ya, Kan'an. Kemudian Nabi Lut juga tidak bisa mengajak istrinya ya. Nah, jadi maka dari itu kita fokuslah memperbaiki diri. Ketika misalnya kita dizalimi orang, tidak usah kita sibuk memikirkan orang lain. Kalau orang menzalimi kita, kita tidak mendapat hisab ya atas perbuatan orang itu. Kita tidak akan dimintai. Yang kita lakukan adalah berlapang dada memaafkan. Justru kita akan mendapat pahala yang tidak terbatas ya. Kita tahu bahwa memaafkan, sabar itu adalah salah satu ya ibadah yang luar biasa, pahalanya tanpa batas ya, ketika bisa bersabar, bisa berlapang dada memaafkan. Nah, karena kalau orang lain kita nggak bisa merubah, yang kita bisa lakukan hanya mendoakan ya, semoga Allah memberikan hidayah misalnya. Jadi nggak usah kita sibuk gibahin orang gitu ya, atau kita pusing mikirin sikap orang yang suka zalim misalnya. Rugi kita, hati kita cepat lelah, bahkan bisa merusak kesehatan kita tadi ya. Jadi kalau ibu-ibu bisa lihat itu ya, dari Ustadz Danu itu saya sering juga lihat bagaimana ternyata penyakit-penyakit fisik itu disebabkan oleh awalnya penyakit hati ya. Penyakit hati akibat suka gibahin orang, akibat suka iri dengki, ternyata itu berdampak ya merusak sel tubuh kita. Nah, jadi di antara kerusakan sel seperti kanker ya, tumor dan lain-lain, itu penyakit-penyakit tubuh itu bisa jadi dipicu oleh tingkat stres ya, kemudian dosa-dosa tadi yang lalai kita tobati. Karena sel kita ini sebenarnya semua ya yang Allah ciptakan di alam ini, termasuk sel-sel tubuh kita, semuanya itu berzikir senantiasa. Mereka senantiasa, kalau ibu-ibu tahu ya, DNA kita itu, semua sel-sel itu ya berputar, dan putaran mereka itu persis seperti putaran tawaf Ka'bah ya. Jadi mulai dari berlawanan jarum jam, semua sel-sel tubuh kita itu, DNA di dalam sel itu juga berputar, berpilin seperti orang tawaf, dan mereka senantiasa berzikir. Hanya kita kadang yang lalai. Jadi tumbuh-tumbuhan, hewan ya, semua makhluk Allah itu ternyata luar biasa. Mereka senantiasa bertasbih, senantiasa berzikir. Makanya kalau kita bermaksiat, mereka itu protes ya, protes menjadi sel kanker itu ya. Sel kanker itu kan sel yang normal, akhirnya dia membelah diri secara cepat, tidak terkendali. Karena itu adalah bentuk protes ya, sel-sel yang harusnya dia damai, tenang, diisi dengan hal-hal penyakit-penyakit hati tadi ya, dosa-dosa kita. Itulah yang membuat tadi ya, bukan hanya hati kita tapi anggota tubuh kita yang lain. Jadi kalau kita dikarunia Allah sebenarnya ya, alhamdulillah ala kulli hal, apapun itu, sakit, musibah ya, itu sebenarnya cara Allah menyayangi kita.
Allah ingin membersihkan dosa kita selama kita masih di dunia. Karena kalau dosa-dosa ini tidak kita sadari, tidak kita taubati, dan kita bawa sampai ke alam barzah, ke alam akhirat, itu justru azab Allah sangat pedih. Maka kita bersyukur ya kalau dikarunia Allah, ditegur Allah dengan musibah, penyakit, berarti Allah sayang banget sama kita. Allah ingin kita itu benar-benar bersih sehingga kita terbebas dari azab kubur, terbebas dari azab neraka. Jadi jangan buru-buru kita berburuk sangka ketika kita diuji apapun itu, termasuk nikmat. Nikmat itu juga terus harus kita syukuri, jangan sampai lalai. Jadi ujian itu ya bukan hanya musibah, ujian bisa jadi nikmat. Nah, nikmat yang tidak disyukuri itu juga akan membawa malapetaka bagi kita. Nah, karena itu di sini fokus saja kita perbaiki diri, tazkiyatun nafs, ya, menyucikan jiwa kita, lapangkan hati kita. Jangan pernah ada sedikit pun kebencian dengan orang lain, ya, dengan siapapun, dengan anak-anak kita. Kita pasrahkan, kita doakan. Karena wahai yang membolak-balikan hati itu hanya Allah. Kita hanya berdoa, berusaha, hanya menyampaikan perkara mereka bisa menerima atau tidak, kita serahkan kepada Allah. Jadi insya Allah hati kita akan lapang, ya, tenang. Ya, mudah-mudahan tidak ada penyakit-penyakit yang berat ya ketika kita bisa sibuk hanya mengurus diri kita, memperbaiki diri kita, perbanyak istighfar, terus bertobat. Inilah tuntunan dari Allah langsung, ya. Beruntung kata Allah. Kalau Allah sudah sebut beruntung itu, untungnya itu bukan hanya di akhirat, di dunia pun juga, ya. Di dunia pasti Allah berikan keberuntungan yang banyak. Dan rugi kata Allah orang yang mengotorinya. Nah, jadi kita harus tahan-tahan, jangan sampai kita gibahin orang, benci sama orang, ya. Kita lapangkan. Kita nggak bisa merubah seseorang, yang bisa hanya Allah. Kita doakan saja. Kita hanya fokus memperbaiki diri kita. Kita fokus, ya, bermuhasabah, memperbaiki akhlak kita, perbaiki ibadah kita, dan memperbaiki niat-niat kita. Kita ikhlaskan semua aktivitas kita hanya untuk meraih ridha Allah. Nah, ini yang ketiga. Jadi Masya Allah, ya, kalau kita bisa ini, ya, hati kita tenang, kita nggak mikirin apalagi berita-berita yang berseliweran, ya, segala macam. Sudahlah, kita banyak-banyak berdoa saja, ya. Kita fokuskan bagaimana mengisi menit-menit, detik-detik kita dengan amal-amal soleh. Kemudian yang keempat, fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Nah, jadi hati lelah itu biasanya karena kita memikirkan banyak hal sekaligus, ya. Omongan orang, masa depan yang belum terjadi, hal-hal yang di luar kemampuan kita, ya. Kalau kita pusing, nanti anak kita gimana ini, gak usah kita pikirkan, ya. Allah Maha Kaya, Allah Maha Penyayang, Maha Rahman, Maha Rahim. Kalaupun kita meninggal saat ini misalnya, Allah yang ngurus. Jangankan anak kita, cacing pun yang di dalam tanah, ya, yang tidak ada siapa-siapa, sendirian dia, nggak punya tangan, nggak punya kaki, Allah jamin rezekinya, ya. Apalagi anak kita, keluarga kita. Jadi fokus saja kita jalani padahal yang kita kendalikan. Yang hari ini bisa kita kendalikan, ya, kita hari ini masih hidup, kita bekali anak-anak kita dengan ilmu, dengan akidah yang kuat, ya. Kemudian kita bimbing dengan kebaikan. Apalagi anak-anak kita masa kecil masih bersama kita, itu yang terpenting. Terus kita kucurkan kasih sayang, ya, sehingga mereka kuat. Jadi anak-anak yang dilimpahi kasih sayang, tidak dibentak, tidak dimarahi, ya, apalagi usia-usia golden age, ya, antara 1 sampai 5 tahun, itu gak, semuanya hanya kasih sayang, tidak ada bentakan. Rasulullah pun mengajarkan umur 0 sampai 7 itu kan kata Rasul hanya diperingatkan. Boleh dipukul pun hanya 10 tahun, tapi Rasulullah tidak pernah memukul anak. Itu kan ibaratnya kita tegas itu, ya, pendisiplinan itu, ya, setelah itu, ya, 10 tahun ke atas itu baru benar-benar yang ditegakkan gitu kedisiplinan. Kalau masih di bawah itu dalam Islam cukup mereka dilimpahi kasih sayang, diingatkan dengan hal-hal yang baik, dinasehati, sehingga anak itu kuat, ya, menjalani kehidupan. Apapun nanti mereka di luar sana mendapatkan ujian, mereka kuat. Jadi mohon maaf nih ibu-ibu, ya, saya cerita kebanyakan, ya, karena saya mengalami sendiri anak-anak di sekolah, ya, yang rata-rata bermasalah, ya, di sekolah itu, yang kadang pergaulan bebas, yang kadang terlibat ini, ya, pergaulan yang buruk, lingkungan yang buruk. Itu karena mereka di rumah itu tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup.
Nah, mereka tidak mendapatkan kehangatan. Padahal Rasulullah menyatakan baiti jannati. Harusnya rumah itu ibarat surga, tempat kembali yang paling nyaman. Anak-anak itu kalau betah di rumah bersama kita, bercerita, itulah sebenarnya surga mereka. Mereka apapun masalah cerita, mereka merasa nyaman di rumah. Nah, ini yang terjadi karena anak-anak itu tidak mendapatkan hal-hal seperti itu. Justru dia di rumah merasa terancam dengan sikap ibu yang galak, misalnya bapak yang tidak peduli, misalnya membuat mereka itu mencari di luar. Nah, itulah mereka akhirnya menemukan sosok bapak pada laki-laki lain yang akhirnya menjadi pacarnya, pergaulan bebas ya, ataupun dia menemukan teman-teman yang dia merasa diterima padahal temannya mengajak narkoba dan lain-lain. Nah, inilah yang menjadi masalah sekarang ya, karena kebanyakan orang tua ini kurang memberikan ya kasih sayang yang cukup bagi anak-anak. Padahal di usia emas tadi Islam mengajarkan kita harus fokus saja mencurahkan kasih sayang sehingga mereka itu merasa aman, tentram di rumah, itulah mereka menemukan surga. Nah, sehingga mereka apapun itu pulang ke rumah gitu, betah. Jadi hati-hati kalau anak nggak betah di rumah ya, gara-gara ibunya suka marah misalnya, atau bapaknya juga tadi kurang peduli. Nah, jadi banyak menurut psikologi Islam itu sekarang itu anak-anak yatim ya ibaratnya ya, mereka punya orang tua tapi seakan-akan tidak punya karena kurangnya kasih sayang dan perhatian. Nah, maka tadi fokuslah yang kita bisa kendalikan hari ini ya, waktu ini, karena kalau masa depan itu kita belum tentu masih hidup, sedangkan masa lalu itu juga sudah lewat, hanya menjadi cermin sekali-kali sebagai ibrah pelajaran. Tapi fokuslah pada hari ini, saat ini, apa yang bisa kita lakukan saat ini. Kita masih hidup, masih ada di atas bumi, padahal orang-orang yang di dalam kubur sana teriak-teriak tuh, pengen sekali keluar. Anggaplah kita ini di kehidupan kedua, masih punya kesempatan, sungguh-sungguhlah kita jalani kesempatan ini ya, masih bisa berzikir, masih bisa bersedekah. Orang-orang di kubur itu seandainya bisa, mereka pengen keluar lagi, pengen bersedekah, pengen sholat, pengen lagi puasa dan lain-lain. Nah, apalagi ini ya ibu-ibu, kita ingat antara Senin, Selasa ini memang ada perbedaan ya. Itu adalah awal ya, 1 Zulhijjah. 10 hari pertama ini sangat utama ya kita melakukan amal-amal soleh, karena hari-hari yang sangat istimewa ya, termasuk ya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalau bisa kita puasa di situ, kemudian kita perbanyak sedekah, perbanyak amal-amal soleh ya, sholat tahajud, sholat malam, sholat tobat, zikir ya. Kita khususkan 10 hari itu jangan terlalu sibuk ya urusan dunia, tapi kita isi dengan amal-amal soleh ya, karena luar biasa keutamaannya. Nah, jadi janganlah kita sibuk tadi memikirkan hal yang tidak bisa kita kendalikan, seperti omongan orang tadi ya, kita nggak bisa kendalikan itu ya, tapi kita tidak dimintai tanggung jawab sama Allah ya. Perkara orang mau jahat sama kita, mau ngomongin kita, itu tidak ada urusannya sama kita ya. Yang kemudian masa depan yang belum terjadi nggak usah kita cemas ya, yang di luar kemampuan kita, kita tidak usah pikirkan ya, kita fokus saja apa yang bisa kita lakukan. Karena Allah berfirman ya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Ini Allah sudah menjamin apapun yang menimpa kita itu sudah sesuai takarannya, sudah sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita jangan protes ya. Kalau Allah memberi kita apapun itu, kita yang pertama ikhlas, ridho, maka serahkan sama Allah. Itu pertama, langsung kita serahkan sama Allah penyelesaiannya. Yang bisa kita lakukan, terus saja mendekatkan diri kepada Allah. Perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Karena di balik ujian itu, apapun itu, pasti Allah ingin membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Karena tidak ada satupun ya kesusahan tadi, penyakit, musibah itu kata Allah, kemarin sudah kita bahas Asy-Syura ayat 30, kecuali karena dosa kita. Nah, jadi kalau masih kita diuji dengan hal seperti itu, berarti kita masih diinginkan Allah untuk introspeksi lagi, bertobat, masih ada dosa-dosa yang lalai kita tobati. Jadi fokuslah kita, berusaha saja ya, berdoa, karena doa itu juga Masya Allah ya, doa itu
salah satu yang bisa mengubah takdir ya, takdir Allah itu bisa berubah dengan doa. Jadi senjata mukmin, dikatakan senjata itu ya luar biasa ya. Jadi jangan pernah kita berhenti berdoa senantiasa ya, karena doa itu dikabulkannya itu pasti kata Allah. Cuma ya mengabulkannya itu kapan waktunya, bentuknya seperti apa, itu Allah Maha tahu. Jadi kita nggak usah mendikte Allah, serahkan saja Allah mau mengabulkannya kapan, mau dikabulkan bentuk apa. Yang jelas doa itu dicatat sebagai ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah. Jadi berdoa itu fokus saja, sampaikan kepada Allah, serahkan. Setelah itu Allah mau kapan menerima atau jangan, atau diberikan dalam bentuk lain, kita serahkan pada Allah yang Maha Adil, Maha Alim, Maha Mengetahui, pasti itu yang terbaik. Bertawakal ya, jadi bertawakal itu artinya kita serahkan tadi semuanya, hasil akhirnya milik Allah. Kemudian yang kelima, fokuslah kita bersyukur, jangan pernah merasa kurang ya, karena kalau kita pikirkan nikmat Allah itu Masya Allah ya, oksigen sehari kita berapa menghirup oksigen, berapa kali setiap hari Allah memberi kita ya nafas tuh. Ada ya, saya cerita ya kemarin itu ada ustazah saya cerita, dia mendapatkan cerita seorang ibu dan ayah itu di bis itu, mereka ternyata membawa seorang anak kecil. Nah mereka itu nangis, terus ada syekh katanya yang melihat, kenapa orang tua ini nangis berdua ini, karena mereka sedang perjalanan ya, mau mengobati anaknya yang sakit. Nah anaknya ini ternyata penyakitnya itu setiap mau kencing itu ibu-ibu dia harus ke rumah sakit, harus berobat dengan biaya yang sangat mahal. Nah maka mereka mencari lagi rumah sakit lain yang bisa benar-benar menuntaskan penyakitnya. Nah pas di jalan itu ya ketemu syekh itu, lalu syekh itu memberi saran, kata beliau, cobalah anak itu diminumkan air zam-zam gitu ya, dibawa umrah, minta sama Allah di sana kesembuhan. Yang pertama ketuk dulu pintu Allah, jangan sibuk gitu ya, sibuk berobat, sibuk mikirkan solusi dunia, coba minta solusi sama Allah. Jadi sudahlah, ibu berangkat aja sudah umrah, coba anaknya dibawa ke sana, minta sama Allah diminum air zam-zam yang banyak gitu ya. Nah ternyata pas di Mekah itu mereka juga bingung karena minum air zam-zam anaknya itu kebelet ya, mau pipis itu. Tapi karena sudah nggak tahan, anaknya lari ke kamar mandi ya. Ternyata dia bisa pipis dengan mudahnya ya, Masya Allah. Langsung ternyata Allah berikan solusi tanpa dia harus tadi ke dokter berobat yang sangat mahal ya. Sembuh sejak itu ibu-ibu, Masya Allah ya. Ketika kita minta sama Allah itu tidak ada yang sulit ya, mudah sekali ternyata jalannya. Tidak harus pakai biaya mahal dan segala macam. Itu kan memang di posisi mereka di itu ya, di Timur Tengah lah. Saya kurang tahu tepatnya di mana, yang jelas mereka dekat lah ya ke Mekah istilahnya, mungkin bisa hanya naik mobil gitu ya. Jadi Masya Allah ya, itu tadi ketika kita serahkan ya kepada Allah, syukuri. Nah itu kan kalau kita mensyukuri ya, ternyata susah kencing itu bisa menelan biaya sangat mahal ya, padahal kita bolak-balik ke kamar mandi ya gratis, tanpa harus ke rumah sakit dulu ya. Jadi itu salah satu, kalau kita ingat orang kalau sudah susah kentut, kadang susah BAB, itu kan harus biayanya lebih besar ya. Nah makanya yang kelihatan kita anggap remeh-temeh hari ini ya, kalau sudah hilang baru kita sadar kadang ya, kalau sudah diambil Allah fungsinya udah berhenti baru sadar. Maka itu fokuslah kita bersyukur ya, minimal ya. Kalau kita sholat duha itu kan kata Allah ya, adalah salah satu bentuk kita mensyukuri tulang-tulang kita, ruas-ruas tulang kita ini. Makanya kita usahakan betul ya, minimal sholat duha itu 2 rakaat atau 4 rakaat semampunya kita. Yang jelas istiqomah setiap hari, itu cara kita, salah satunya cara untuk bersyukur. Karena ternyata banyak sekali nikmat yang lalai kita syukuri. Nah jadi hati kita ini kalau kita terus ya memikirkan apa yang belum kita miliki, itulah yang membuat hati itu lelah. Padahal kalau sudah kita miliki biasanya biasa aja kan ya. Nah kalau belum memiliki itu memang coba aja punya ini, punya itu. Ternyata kalau sudah punya pun biasa aja, karena kata Rasul,
Manusia itu kalau dikasih 1 gunung emas pasti dia minta 2 gunung, 2 gunung pasti minta 3 gunung, karena manusia itu tidak pernah puas ya. Nah, kecuali orang-orang yang bersyukur tadi. Sehingga kalau kita senantiasa bersyukur, maka Allah berjanji ya, nikmat Allah justru akan terus ditambah. Quran surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepada kalian. Ini jaminan Allah. Kalau kita mau nikmat kita ini langgeng ya, tetap diberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat ketenangan, kebahagiaan, maka senantiasalah bersyukur ya. Itu kuncinya kata Allah ya. Kalau mau terus nikmat ini langgeng bahkan terus bertambah, jangan lupa untuk senantiasa bersyukur. Nah, karena syukur ini ya akan membuat hati lebih lapang, lebih damai, tidak mudah iri ya. Nah, Rasulullah juga bersabda ya, Rasulullah SAW berdasarkan hadis riwayat Muslim, artinya, lihatlah orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Karena itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Nah, jadi kata Rasul, urusan dunia ini kita lihat ke bawah. Kalau kita lihat ke bawah, kita akan lebih banyak bersyukur ya. Kalau kita melihat ke atas, memang gak akan pernah syukur. Ini urusan dunia. Nah, kemudian fokus yang keenam, fokuslah pada amal yang bermanfaat. Nah, jadi hati itu memang akan berat jika hidup kita itu dipenuhi hal-hal yang sia-sia. Yang membuat hati lelah itu terlalu banyak scroll sosial media misalnya. Sibuk gosip ya, atau sibuk berdebat hal-hal yang tidak penting. Sibuk mencari validasi manusia, misalnya sibuk bikin SW ya, status WhatsApp misalnya untuk validasi, untuk pengakuan misalnya ya. Itu membuat hati menjadi berat, menjadi lelah. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Tirmizi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, jadi ini tanda Islam baik, Islam kita sudah baik atau belum ketika kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat tadi ya, seperti scroll misalnya, atau nonton yang gak jelas misalnya ya. Lebih baik kita ganti dengan baca buku yang bermanfaat ataupun menonton pun yang bermanfaat. Itulah tanda Islam, baiknya Islam seseorang. Nah, bahkan kita ingat ya, kembali surah Al-Mu'minun, salah satu ciri penghuni surga Firdaus itu adalah meninggalkan hal-hal yang sia-sia ya. Jadi itu baru bisa ya ke surga Firdaus kita kalau meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Jadi kita isilah hidup kita fokus dengan ilmu, dengan ibadah ya, kemudian dengan keluarga ya, dengan dakwah, dengan amal soleh ya. Jadi Masya Allah, ibu-ibu mengikuti kajian ini termasuk salah satu mendukung di dalam dakwah ya, karena Islam ini kalau tidak ada pengajian ya tidak akan sampai kan Bu ya. Nah, kalau kita tidak mengkaji bersama-sama, Islam ini hanya ada di Quran ya, di buku-buku kitab-kitab ulama ya, kalau tidak kita pelajari bersama akan berhenti estafet ilmu Allah ini ya. Maka dari itu mudah-mudahan kita istiqomah ya, terus mempelajari Islam bersama-sama. Seperti ini adalah bentuk upaya kita menolong agama Allah agar terus ya Islam ini didakwahkan, disampaikan bahkan nanti ke anak cucu kita ya. Karena ibadah yang terbaik diantaranya itu adalah menolong agama Allah. Dan Allah berjanji ya, orang yang menolong agama Allah, Allah akan selalu tolong ya urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, dan dakwah ini ya, menyampaikan Islam, kita mau melanggengkan ya ilmu-ilmu Islam ini, Al-Quran, Sunnah, terus kita pelajari, itulah cara untuk menolong agama Allah agar tetap eksis ya di muka bumi ini. Nah, kemudian yang ketujuh, fokuslah untuk mengingat bahwa Allah selalu bersama hambanya. Nah, jadi ketika kita merasa sendirian, itu memang akan mudah lelah ya, tetapi kalau seorang mukmin harus yakin bahwa Allah selalu melihat, selalu mendengar, dan selalu menolong. Berdasarkan Quran surah At-Taubah ya, ayat 40, Allah berfirman, La tahzan, innallaha ma'ana. Kata Allah, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi kita tidak pernah sendirian.
Bahkan kalau kita pahami ibu-ibu ya, berdasarkan kitab-kitab itu ya, dari ulama dijelaskan bahwa manusia itu senantiasa diiringi malaikat. Ada beberapa malaikat yang mengiringinya. Bahkan dikatakan ada 7 atau berapa gitu ya, tidak pasti berapa banyaknya. Dan semakin manusia itu dekat kepada Allah, semakin banyak malaikat yang mengikutinya. Dan malaikat yang mengikutinya ini namanya malaikat hafazah ya, dan mereka senantiasa memohonkan rahmat ya, kemudian memohonkan ampun bagi orang-orang selama orang ini senantiasa dalam ketaatan, dalam kebaikan. Dan sebaliknya ya, katanya ya, kalau manusia ini bermaksiat, gibah misalnya, kemudian dia melakukan dosa-dosa, itu bau busuk. Jadi kalau kita melakukan kemaksiatan itu ternyata keluar bau busuk dari tubuh kita, dan yang mencium hanya malaikat tadi. Dan mereka akhirnya pergi, nggak mau dekat-dekat, nggak tahan ya bau busuknya. Semakin bermaksiat seseorang itu, baunya semakin busuk. Dan itu mereka lah yang mencium ya. Tapi kalau manusia ini zikir terus, ibadah terus, semakin wangi dan mereka betah bersama kita ya. Jadi Masya Allah, seperti di kajian ini insya Allah ya, banyak malaikat yang hadir di sini. Berbondong-bondong mereka memenuhi ya sekitar kita, mendoakan kita. Karena mereka itulah yang mereka cari ya, taman-taman surga Allah yang ada di bumi. Dan mereka akan melaporkan kepada Allah ya, siapa-siapa di sini yang hadir ya. Dan mereka nanti akan kembali ya membersamai kita saat kita sakaratul maut, saat kita nanti di alam barzah. Mereka akan memberikan syafaat pertolongan ya bagi orang-orang yang senantiasa ya di majelis ilmu, senantiasa menolong agama Allah. Jadi kata Allah, jangan bersedih, Allah bersama kita. Nah, kemudian di dalam Quran Al-Insyirah juga ya, ayat 6. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, kita harus yakin setiap kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kita nggak usah stres ya, setiap kesulitan ada masanya selesai ya. Tinggal kita sabar saja. Nggak usah kita cari jalan pintas ya, ingin cepat dan seterusnya, serahkan saja sama Allah. Semua itu ada waktunya. Jadi tidak mungkin selamanya susah ya, tidak mungkin selamanya sulit ya, tidak mungkin selamanya sakit. Jadi ada saatnya sakit, ada saatnya sehat. Itu memang cara Allah supaya kita mensyukuri nikmat sehat ya, supaya kita mensyukuri nikmat diberikan kelapangan. Nah, kalau kita sehat terus kayak Fir'aun ya, nggak pernah sakit, akhirnya dia mengaku Tuhan ya, jadi merasa berkuasa luar biasa. Jadi itu juga manusia kalau tidak pernah diuji dengan kesusahan, mengakibatkan biasanya sombong, tidak tahu diri ya. Bahkan seperti Fir'aun ya, nauzubillah min zalik ya, dia merasa mengaku bahkan sebagai Tuhan ya. Nah, jadi fokuslah kita ya. Jadi itu tadi fokusnya ada 7 ya. Fokus kita yang kita ingat kembali, yang pertama, fokuslah kita beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, fokus saja mengejar akhirat ya, tanpa melupakan dunia. Jadi dunia kita cari dalam rangka mendukung akhirat, jangan kebalik ya. Jadi dunia pun kita cari supaya kita bisa bersedekah, supaya kita bisa menunaikan ibadah-ibadah Allah ya. Jadi dunia itu hanya sarana untuk mendukung akhirat kita, jangan dijadikan tujuan utama. Itu tadi ya, yang pertama beribadah fokusnya, yang kedua mengejar akhirat, yang ketiga fokus memperbaiki diri kita sendiri, yang keempat fokus bersyukur, yang kelima fokus bertawakal ya, berserah diri setelah kita berusaha. Kemudian yang keenam, meninggalkan yang sia-sia ya. Jadi hati-hati, kalau bisa aktivitas kita jangan ada yang sia-sia. Usahakan bermanfaat untuk dunia atau untuk akhirat kita, jangan sampai tidak ada nilainya ya. Kalau bisa kita jadikan semua aktivitas itu bernilai pahala sunnah ya, dengan niat yang ikhlas, dengan cara-cara sesuai yang Rasulullah tuntunkan. Dan terakhir, fokuslah kita ya mendekatkan diri senantiasa dengan Al-Quran ya. Al-Quran ini kita baca tilawah, kita tadaburi, kita pahami, kita amalkan, kita hafalkan. Maka Allah berjanji Al-Quran ini nanti akan memberi syafaat ya bagi orang-orang yang senantiasa menjadi sahabat Al-Quran, ahlul Quran. Nah, bahkan Allah menyatakan keluargaku di bumi, kata Allah, adalah ahlul Quran ya. Orang-orang ahlul Quran inilah menjadi keluarga Allah di bumi. Fokuslah kita perbanyak zikir ya, jangan pernah
sedetik pun ya lalai dari berzikir, kecuali ya misalnya di kamar mandi ya. Kalau selama itu masih kita berbaring, duduk, jalan, apapun, selalulah berzikir mengingat Allah ya. Jadi zikir itu bukan selalu zikir lisan, bisa juga dalam pikiran, dalam hati kita ya. Melihat apapun kita ingat Allah, itu zikir. Melihat misalnya langit yang indah, berzikir. Lihat bintang-bintang ya, atau apapun kejadian, lihat bunga mungkin yang luar biasa indah ya, kita ingat Allah, itu juga zikir. Jadi zikir itu artinya selalu mengingat Allah ya. Kemudian jika fokus hidup kita benar ya, maka tadi hati kita akan lebih tenang, lebih kuat ya, lebih ikhlas, tidak mudah kecewa, dan tidak mudah lelah menghadapi dunia. Itulah jaminan dari Allah ya, ketika fokus hidup kita itu sudah benar sesuai yang Allah syariatkan. Wallahu a'lam bishawab.